Halo anak-anak, perkenalkan nama saya Fauzul Rahman Nur Hakim atau biasa dipanggil Pak Zul. Saya mengajar mata pelajaran IPA di SMPN 15 Depok. Oke, kita langsung masuk ke materi yang pertama. Kalian semua udah siap belum? Kalau udah siap, angkat jempolnya. Oke, semua angkat jempolnya. Suaranya jempolnya. Oke. Good. Oke. Beneran semua ya? Oke. Catatannya udah siap belum? Catatannya. Udah siap belum catatannya ya? Mana buku catatannya? Lihat sini, lihat. Mana? Oke, liatin buku catatannya semua. Mana buku catatannya udah belum? Ada yang baru ngambil tuh. Iya, kameranya gerak-gerak. Mana catatannya, lihat. Ditahan ya, dipegang terus. Biar Ma'rufi, nggak usah pakai pulpen, disodok-sodok kameranya. Catatannya mana catatannya? Ayo, bro. Nah, tahan ya. Bapak lagi liatin nih. Catatannya udah semua belum? Oke. Udah siap? Oke. Udah siap kita masuk materi? Oke, siap semua ya. Oke. Nanti kalau ada yang ditanyain, nanti kolom chatnya Bapak buka, kalian bisa tanya atau bisa ngetik chat di situ. Atau kalau misalkan masih belum paham materinya atau penyampaian materinya kecepatan, nanti Bapak share link supaya kalian bisa ngecek lagi materinya, diulang lagi ya, link ya. Nanti Bapak share link YouTube. Kalian jangan lupa kalian subscribe ya, subscribe, komen, like, subscribe, pokoknya subscribe. Oke? Jangan lupa di subscribe. Nanti Bapak share link YouTube-nya buat nggak usah mulai ngetik dulu di chat. Nah, Bapak matiin dulu chatnya. Nanti mulai ngetik chatnya kalau sudah Bapak suruh untuk nanya. Paham? Paham ya? Kalau paham, anggukin semua. Gini. Bagus, turut. Oke, sekarang kita mulai materi hari ini, yaitu tentang objek IPA dan pengamatannya. Kalian kalau misalkan di SD, IPA itu pasti identik dengan alam. Betul? 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 Oke, betul. Di SD kan identiknya dengan alam ya. Ada hewan, ada tumbuhan. Nah, kalau di SMP, kalau IPA itu macam-macam, nggak cuman alam doang. Nanti ada juga hitungannya, ada juga kimianya, ada juga biologinya. Kalau di SMP itu kan kita nyampur-nyampur tuh IPA-nya. Siap ya? Oke, kita mulai ya. Oke, pemateri bab yang kita bahas itu bab 1 tentang objek IPA dan pengamatannya. Oke. Udah tulis judulnya nih, judulnya tulis dulu, objek IPA dan pengamatannya. Ya, sudah tulis judulnya?
Kalau udah tutup matanya. Oke, kalau udah ditulis jempolnya, jempolnya. Kalau udah nulis judulnya jempolnya, jangan lupa jempol. Udah Pak, oke jempolnya. Oke, bentar. Oke, udah semua ya judul nulisnya ya. Nulis judulnya hari ini. Oke, IPA itu identik dengan sains. Sains itu kan yang tadi Bapak bilang, nggak harus melulu tentang alam. Kalau alam ada nih, buah-buahan, misalkan buah-buahan dengan sifat-sifat unggul, misalkan ada buah semangka yang tanpa biji, ya kan? Nah, terus kalau untuk sains juga ada yang berpengaruh untuk dunia teknologi yang kalian sekarang pakai semua nih, ke teknologi canggih kayak telepon seluler atau handphone, televisi, pesawat terbang, ini kan semuanya juga berawal dari sains. Jadi untuk sains itu nggak melulu tentang alam. Kayak misalkan sekarang kan kalian sering main handphone, nah itu ada yang ada sains di situ yang berperan penting untuk pemajuan atau perkembangan teknologi. Nah, ini adalah sains dan kerja ilmiah. Kerja ilmiah itu artinya adalah kerja yang terstruktur. Terstruktur itu dia ada tahapan-tahapannya. Dari mulai kita amati dulu apa yang mau kita teliti, lalu kita cari sumbernya, seperti itu. Nah, ini ada pengertian sains. Sains itu atau IPA, ilmu yang mempelajari tentang gejala alam di sekitar kita. Pemanfaatan sains itu bisa berupa pengamatan tingkah laku hewan, pergerakan benda, fenomena alam, gunung meletus, dan lain-lain. Sikap-sikap ilmiah dalam sains. Rasa ingin tahu, jujur, kreatif, tidak mudah percaya, objektif, tekun, teliti, dan terbuka. Next ya, nanti catatnya belakangan ya. Metode ilmiah, nah ini metode-metode atau langkah-langkah ilmiah yang harus kita lakukan ketika kita mau melakukan percobaan penelitian yang bersifat ilmiah. Jadi sebelum kita melakukan percobaan, ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu kita rumus ini masalahnya. Misalkan kita mau meneliti apa? Kita mau meneliti sampah. Berarti kita harus rumusin masalahnya yang terkait dengan sampah itu. Misalkan, oh sampah di daerahku itu semakin hari semakin menumpuk. Nah, dikarenakan banyak ibu atau rumah-rumah yang selalu mengkonsumsi bahan-bahan seperti yang sekali pakai, misalkan kan kayak air minum kemasan, deterjen itu kan kemasannya plastik, jadi kan nggak mungkin bisa diolah kembali, jadi dibuang sehingga menumpuk. Kan kalian tahu tuh kalau sampah plastik itu kan dia kalau dibuang ke tanah atau kita kubur ke tanah, dia itu terurainya itu ribuan tahun, ya. Nah terus yang kedua menyusun kerangka berpikir. Kita susun nih kerangka berpikirnya nih. Oh bagaimana sih caranya supaya permasalahan sampah ini selesai. Nah kita susun tuh kerangka berpikirnya. Terus mengajukan hipotesis. Hipotesis itu kayak pemikiran yang bisa pemikiran untuk mengatasi permasalahan tersebut. Itu namanya hipotesis. Lalu kita merancang nih percobaannya. Percobaannya itu apa? Oh misalkan sampah itu mau kita daur ulang. Daur ulangnya itu misalkan misalkan plastik nih. Plastik kita mau jadiin sampah plastik itu menjadi biji plastik. Kita rangkai tuh percobaannya seperti apa, alat-alat apa yang dibutuhkan di situ. Lalu step selanjutnya adalah melakukan percobaan. Udah merancang percobaan, kita melakukan percobaan. Kita lakukan percobaan, berarti kita kumpul-kumpulin tuh sampah-sampahnya. Lalu kita masukkan ke alat yang bisa mengubah sampah tersebut menjadi biji plastik. Contohnya sampah plastik ya. Kita lakuin tuh percobaan, terus kita catat datanya. Oh, ketika sampah ini kita ambil, ya, perharinya berapa,
sampah plastik, kita catat tuh kita analisis nanti berkurang nggak tuh penumpukan sampahnya, terus kita narik kesimpulan kalau percobaan atau metode ilmiah ini bekerja atau percobaan penelitian kamu ini itu bisa bermanfaat atau bisa menanggulangi masalah penumpukan sampah di daerah rumah kamu. Seperti itu. Ini step-step untuk kita melakukan percobaan. Ini namanya metode ilmiah. Next ya. Nah, ini keterampilan sains. Ini kalau untuk melakukan percobaan dalam sains, kita harus mempunyai ini. Yang pertama kita amati dulu, ya kayak saya Bapak bilang tadi kan, kita amati dulu permasalahannya apa, terus mengajukan dugaan, hipotesis, mengklasifikasikan, lalu kita ukur. Kira-kira kalau misalnya permasalahan ini bisa selesai dalam jangka waktu berapa, gitu. Terus kita olah datanya ketika kita selesai melaksanakan percobaan tersebut atau penelitian tersebut, kita olah dulu datanya. Terus lalu kalau sudah hasilnya sudah ketahuan, lalu kita komunikasikan tuh, artinya kita presentasikan hasil percobaan kita atau penelitian kita ke orang yang mau kita tuju. Misalkan kalau sampah, berarti kita mau komunikasikan percobaan kita tuh di dinas kebersihan. Misalkan Kota Depok, berarti kalau di Depok, Dinas Kebersihan Kota Depok. Next ya. Nah, ini definisi pengukuran. Di sini, di bab ini ada namanya subbab pengukuran. Pengukuran itu adalah membandingkan sesuatu yang diukur dengan menggunakan alat ukur sebagai satuan. Contohnya, kalau alat ukur yang ada di rumah kamu itu yang hampir semua punya itu adalah penggaris. Ya, Mister ya, punya kan? Nah, itu kayak misalkan berapa sih panjang buku tulis kamu? Bisa kan diukur pakai penggaris tuh. Itu berarti kan si buku tulis itu ketika diukur pakai Mister mempunyai nilai. Nah, nilai itu yang angka tersebut disebut besaran. Besaran itu kan pengertiannya hasil pengukuran yang dinyatakan dengan angka. Itu besaran pengertiannya ya. Nah, berarti kan kalau tadi buku udah ukur pakai Mister, hasil angkanya ketahuan berapa panjang buku kamu. Misalkan 12 kecil, 30 cm. Nah, yang ada sentimeter itu disebut satuan. Ya, satuan itu kan pengertiannya acuan yang digunakan dalam pengukuran. Contohnya tuh ada tuh panjang meja 1,5 meter. Berarti si panjang ini artinya besaran, 1,5 meter ini artinya nilai besaran ya, meter ini satuan. Oke, paham? Kalau paham, jempol. Kalau paham, jempol. Jempol nggak? Paham nggak? Kalau paham, jempol. Paham ya sampai sini ya. Nanti kalau ketinggalan, kita chat aja. Nanti kalau misalkan kalian masih belum mengerti materinya, nanti Bapak kirimin videonya, oke? Oke. Next ya. Next. Besaran dan satuan. Satuan itu dibagi dua, satuan baku atau satuan tidak baku. Kalau satuan baku yang tadi Bapak bilang, meter, kilogram, sekon. Sekon itu artinya detik ya, sekon. Terus satuan tidak baku. Satuan tidak baku itu jengkal, depa, hasta, kaki, tombak. Misalkan nih, kamu disuruh sama teman kamu, ukur deh berapa panjang meja rumah kamu. Ukur pakai tangan nih, kayak jengkal kan gini ya. Misalkan 1, 2, nah itu kan jengkal tuh. Kalau jengkal itu berarti dia satuan tidak baku. Kalau enggak, ini, kamu pernah nggak dengar kalau misalkan di televisi ada pesawat terbang, dia terbang ketinggiannya itu 1.000 kaki dari daratan. Pernah nggak dengar kata-kata itu? Pesawat terbang, dia terbang di atas ketinggian 1.000 kaki. Pernah dengar nggak? Kalau pernah jempol. Pernah, oke pintar. Pernah dengar ya kata-kata itu ya. Nah itu disebut satuan tidak baku ya. Jadi dia nggak punya satuan tolak ukurnya. Next ya. Nah
Besaran itu dibagi dua, besaran pokok dan besaran turunan. Kalau besaran pokok nih kamu udah lihat nih ada 7, ada 7 besaran pokok. Yang pertama itu panjang, satuannya meter, simbolnya M kecil atau meter ya, M kecil simbolnya. Besaran massa, satuannya kilogram, simbolnya kg. Waktu, satuannya sekon, simbolnya S kecil. Watt arus, satuannya ampere, simbolnya A besar. Suhu, satuannya Kelvin. Ini Kelvin ya, bukan Kevin, kurang L. Kelvin ya, simbolnya K besar. Ini besarannya jumlah zat, satuannya mol, simbolnya N kecil. Lalu yang terakhir intensitas cahaya, satuannya kandela, simbolnya CD. Oke, next ya. Nah, ini kan lo bilang tadi tuh ada besaran-besaran. Ada besaran panjang, besaran massa, besaran waktu, besaran suhu. Besaran panjang yang tadi tuh, mistar atau penggaris yang kalian punya, kelas sorong, dan mikrometer skrup. Lalu besaran massa, ada neraca Ohaus. Ini nama timbangannya nih, neraca sama lengan. Kalau neraca sama lengan, biasanya dia ada di tukang-tukang rongsokan terus suka ada. Terus neraca 4 lengan, neraca pegas, dan neraca digital. Paling yang sering kamu lihat itu neraca digital kan di pasar tuh. Dan tukang telur, kalau misalkan kamu beli telur tuh, dia kan ada timbangan yang kotak itu. Kamu taruh atas telurnya, dia otomatis kan angkanya ya, itu namanya neraca digital. Neraca itu hampir mirip sama kayak timbangan. Ya, neraca itu maksudnya timbangan. Ya, paham ya? Lalu besaran waktu itu ada jam matahari, arloji, jam dinding, sama stopwatch. Nah, jam matahari itu gimana sih maksudnya, Pak? Jam matahari itu misalkan nih, kalau misalkan waktu zuhur, sholat zuhur, mataharinya posisinya di mana? Nah, itu namanya jam matahari. Ini kalau dipakai untuk para petani atau dipakainya untuk musafir yang di dalam perjalanan jauh, yang nggak ada jam di situ, atau yang para pendaki gunung, dia menentukan waktu sholat. Nah, itu lihatnya dari matahari. Posisi matahari itu segimana? Kalau apakah dia ada di kepala kita, seatas kepala kita, berarti itu misalkan waktu zuhur, sudah mulai masuk. Lalu yang terakhir besaran suhu atau termometer. Ini kalian tahu deh pasti. Next. Besaran turunan. Besaran turunan itu maksudnya itu pengertiannya, besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Pengertiannya itu ya. Kalau besaran pokok yang tadi itu pengertiannya, yang besaran pokoknya yang ini, kalau pengertian besaran pokok itu adalah, besaran pokok adalah besaran yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Itu pengertian dari besaran pokok. Kalau besaran turunan, pengertiannya adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Ini ada contohnya, ini ada besaran luas, meter persegi, besaran volume, meter kubik, besaran kecepatan, meter per sekon. Next. Nah, tadi kan satuannya, ini adalah satuan sistem internasional. Nah, satuan SI atau Bapak bilangnya satuan SI, sistem internasional. Ini satuan yang harus kalian hafal nih. Ini untuk satuan panjang, tapi kalau untuk satuan panjang SI-nya itu sebenarnya meter. Ya, makanya nih nomor 1 kilometer, 1000 meter, ujung-ujungnya dia, ini yang sebelahnya bukan 103 ya, ini pangkat. Jadi 1 kilometer sama dengan 1000 meter atau sama dengan 10 pangkat 3 meter. Jadi kamu nanti nulis di buku catatan kamu jangan 103 ya, tapi pangkat 10 pangkat 3 meter. Begitupun juga ke bawahnya, 10 pangkat 2 meter, 10 pangkat 1 meter, kalau yang ini 10 pangkat min 1 meter, 10 pangkat min 2 meter, 10 pangkat min 3 meter. Nanti catatnya yang ini, yang nomor barisan terakhir, yang ketiganya, itu pangkat. Oke, yuk, next.
Ini satuan pokok massa. Massa itu satuannya kilogram untuk SI-nya. Begitu juga sama nih untuk kilogram. Yang terakhirnya itu sama dengan terakhirnya. Ini pangkat semua ya. 3 pangkat, 2 pangkat, 1, 2, 3, 6, 9 itu semuanya adalah pangkat minus ya. Pangkat minus. Next ya. Nah ini waktu. Waktu kan gue bilang itu satuan waktu adalah sekon. Ya. Detik. Satuan waktu itu satuan internasionalnya yang sebenarnya adalah detik. Jadi ini konversi dari 1 hari 24 jam, 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik. Jadi kalau 1 hari detiknya itu totalnya 86.400 detik. Kalau kamu mau nyoba, kamu hitung ya. Dari jam 12.00 malam, kamu hitung tuh 1, 2 sampai 86.400 detik. Berarti itu udah 1 hari. Kalau kamu ngitung ya, capek tapi ngitungnya. Oke? Nah, oke, be the next scientist. Mudah-mudahan kalian menjadi ilmuwan saintis. Oke? Oke, untuk sekarang itu dulu yang kita bahas. Nanti kalau misalkan kalian bingung, nanti Bapak kirimin lagi video pemaparannya sama PowerPoint-nya supaya nanti kalian nyatatnya enak. Ada yang tanyain nggak? Kalau yang tanyain, Bapak buka kolom chat-nya nih. Yo, atau ya. Nah, yang ditanyain kalau tanyain, silakan ketik di kolom chatnya. Oke ya, ada yang tanyain nggak nih? Kalau nggak ada yang ditanyain, kita udahan dulu untuk pelajaran hari ini. Nanti videonya Bapak share ya ke kelas sekalian supaya kalian nonton untuk nyatet ya, dicatat. Jangan lupa dicatat. Oke? Oke? Oke, jempolnya. Jempol. Oke, jangan lupa dicatat. Oke. Oke, untuk sekarang hari ini sekian dulu dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya kita unmute ya, dadah ya. Bilang dadah ya. 1, 2, 3. Oke, unmute dulu. Oke, unmute. Oke ya, semuanya siap? Siap? Coba saya Lisa. Oke, semuanya dadah. Dadah semua. Dadah, Pak. Dadah. Sampai ketemu depan. Dadah. Assalamualaikum.